Pangeran Syarif bin Syekh Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Eyang Datuk Banjir tercatat di sebuah makam yang terletak 1,5 kilometer dari arah Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Berada di belakang pemancingan warga antara Jalan Keramat dan Jalan Cengkeh, makam salah satu wali Allah di Jakarta ini sampai kini kuburannya masih dikeramatkan. Datuk Banjir dari Lubang Buaya ini dikenal semasa hidupnya saat ia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Konon, rakyat kecil yang berjuang di desa Lubang Buaya saat itu diserang oleh pasukan Belanda. Namun berkat karomah waliullah yang dimiliki, para kompeni Belanda melihat desa Lubang Buaya seperti lautan air banjir, hingga mereka tak berani untuk melewatinya. Alhasil sejak itulah dirinya dijuluki Pangeran Syarif Datuk Banjir atau Eyang Datuk Banjir oleh masyarakat Lubang Buaya pada zaman dahulu kala. Pernah dengar makam Datuk Banjir dari Lubang Buaya dan gue pernah ke sana. Nah itu kan sebenarnya ada beberapa versi ya. Gue ke sana itu yang di samping masjid, samping musola itu makom Pangeran Syarif. Nah ada yang bilang makamnya Datuk Banjir itu di area Lubang Buayanya. Menurut orang-orang dulu ya, Belanda itu kalau menyerang ke Pondok Gede itu nggak pernah berhasil dan selalu ada banjir ketika Belanda nyerang ke Pondok Gede. Ternyata si Datuk Banjir inilah yang membawa air ke Pondok Gede sehingga Belanda nggak bisa lewat. Kalau Datuk Banjir, alhamdulillah kayaknya udah pernah dengar. Menurut saya di situ dulu ada pernah orang datang ke dalamnya, dilihat air banyak, banjir. Padahal lagi panas banget, lagi apa namanya? Bahasa kita tengah ribentet. Iya jadi, nah kok banjir gitu. Sempat begitu doang sepengetahuan saya. Ya yang pernah dialami sama masyarakat begitu pada umumnya ya, khususnya itu waktu kejadian Belanda gitu. Jadi waktu Belanda itu mau masuk ke kampung Lubang Buaya, jadi Belanda itu ngelihat ini kampung ini seperti air gitu, danau atau lautan gitu. Nah masyarakat sini juga berkesaksian begitu. Karena banyak tentara-tentara yang pada berenang di atas ini apa disebut sampah-sampah daun karet waktu itu, karena kelihatan dia itu seperti air. Ya bukan hanya buat Belanda, ya RPKAD waktu zamannya PKI, ya kan, itu begitu juga ngalamin. Itu bahwa kampung ini seperti air gitu. Yang pertama, kalau kita menyebut dari Syekh Datuk Banjir itu atau Abdurrahman itu, Syarif Abdurrahman itu adalah tokoh mitologi atau tokoh mistis. Jadi latar belakang siapa dia itu tidak diketahui. Tetapi masyarakat sekitar situ, sekitar kampung Lubang Buaya meyakini betul bahwa tokoh ini adalah orang yang sangat berjasa di kampung itu. Kalau kita berbicara time frame kesejarahan dari tokoh ini tidak jelas. Dia hidup pada masa kapan? Dikatakan dalam cerita-cerita Kuncen, dalam cerita-cerita orang situ, dia berjuang melawan Belanda, kemudian juga dia berjuang melawan Jepang. Nah ini kan jadi tidak dijelaskan duduk soal dia. Tidak ada catatan sejarah yang jelas yang mencatat tokoh Datuk Banjir ini di dalam sejarah yang memang bisa diuji data primer dan data sekundernya. Hingga sekarang, kepercayaan ini masih ada dan dianggap penting untuk tidak dilanggar. Bahkan dalam perayaan sesuatu, masyarakat sekitar diminta tidak menggelar acara yang dapat mengundang maksiat. Konon dahulu kala, hiburan ini sangat dibenci oleh Datuk Banjir, seperti ronggeng, wayang golek, doger, cokek. Tidak akan pernah ada sejarahnya warga berani menggelar pertunjukan itu di sekitar daerah Lubang Buaya, terlebih yang dekat dengan makam Eyang Datuk Banjir. Gue percaya sih. Karena emang turun-temurun cerita itu ada
cerita itu ada kan pasti karena ada apa sebenarnya. Nggak ada tiba-tiba membuat sesuatu tapi tidak ada yang difikirkan terlebih dahulu sehingga keluarlah cerita itu gitu. Menurut gue cerita itu emang ada dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi sejarahnya itu tadi. Kalau Datuk Banjir ini dibilang kalau misalnya ke sana, kalau kita nggak menepati akhlaknya, maka takutnya ada kecelakaan atau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Iya, benar sebenarnya sih menurut aku ya. Jadi gini, datang ke makam, baik itu dikeramatkan atau tidak, itu ada akhlaknya. Karena pada saat masuk ke makam itu kita bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, tidak ada kubur baca Fatihah. Apalagi makam-makam yang memang dikeramatkan. Kalau yang begitu sih, kalian tuh percaya nggak percaya. Sebab begini, kalau yang namanya orang tua dulu, apalagi kiai, ya orang-orang alim, dipanggilnya orang alim, dia emang pantangan, main lawak, main apa namanya drama, nggak boleh. Sebab kalau dia ke arah-arah yang kurang bagus aja, lu deketin kiamat lu, tuh begitu. Bener, saya juga begitu dulu, sampai dikebukin bapak saya, nggak boleh, bener. Karena kaitannya begini, kawasan itu adalah kawasan tempat persembunyian. Jika terjadi keramaian-keramaian, kemudian orang nanggap topeng, nanggap wayang kulit, nanggap lenong, nanggap kesenian-kesenian yang mengundang banyak orang, maka akan menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak tertentu yang memang sedang mengawasi tempat itu. Belum berhenti sampai di situ, mitos buaya putih mata satu juga dikabarkan pernah muncul, memberi pertanda akan terjadi peristiwa besar yang akan dialami bangsa ini. Kemunculannya adalah beberapa saat sebelum meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Ya sebenarnya mohon maaf ya, kalau sebelumnya Mbak Datuk Banjir kemarin memang penguasa daripada kampung dulu kan ini disebutnya bukan kampung Lubang Buaya ya kan, itu memang Pangeran Gagak Jakalomayung, penguasa daripada Kalisunter yang memang berwujud buaya putih. Memang beliau kadang-kadang setelah sudah menjadi santrinya Mbak Datuk Banjir sering ngasih isyarah, kalau ada kejadian-kejadian besar memang ngasih isyarah. Tak bermaksud apa-apa dan sekedar ingin menggali lebih dalam perihal kisah Eyang Datuk Banjir, tim Selebritas Siang bersama Anggra Putri Tania coba menerawang jauh ke belakang. Kalau menurut yang Neng lihat sih, Syekh Datuk Banjir itu kan mempunyai nama asli ya, yaitu Syekh Sarip Hidayatullah atau Wali Syekh Sarip. Dan beliau itu adalah memang orang sakti yang melumpuhkan para kolonial Belanda waktu abad ke-18. Dulu waktu zaman kolonial Belanda mau menjajah rakyat-rakyat kecil di daerah Lubang Buaya itu, beliau itu dengan membacakan satu kalimat syahadat, dengan kesaktiannya Syekh Datuk Banjir itu bisa menepuk bumi 3 kali dengan membaca satu kalimat syahadat, dan itu terlihat seperti danau atau lautan. Jadi si para kolonial Belanda itu di saat mau menjajah rakyat kecil itu tidak bisa, karena terlihatnya itu seperti banjir bandang. Iya, jadi gini, beliau itu kan seorang waliullah. Di samping beliau sebagai waliullah, tetapi beliau itu sangat mempunyai ilmu yang sakti luar biasa gitu. Walaupun sekarang Syekh Datuk Banjir masih ada di tempat petilasannya beliau sebelum Ngahyang, dan sekarang sering menampakkan diri, itu adalah keilmuannya atau bisa dikatakan kembarannya. Untuk pemirsa di rumah, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya katakan, tetap kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.